Welcome to our channel. Rakyat Argentina bergemuruh dan larut dalam kegembiraan setelah tim nasional mereka menyabet gelar juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Kendati masih didera krisis ekonomi berkepanjangan, mayoritas penduduk Argentina berhamburan ke jalan-jalan di Buenos Aires, menyalakan kembang api hingga membunyikan klakson sembari mengibarkan bendera Argentina. Ya, di balik pesta sang juara Piala Dunia, kemenangan yang diraih tim Tango memang disebut-sebut sebagai pelipur lara bagi masyarakat yang masih terus dibayangi krisis ekonomi. Nah, bagaimanakah sebenarnya kondisi terkini berkaitan dengan kondisi ekonomi Argentina? Mengapa kinerja ekonomi negara ini berbeda jauh dibandingkan kinerja tim sepak bolanya? Simak ulasan berikut ini. Kondisi ekonomi yang paradoks. Argentina sebenarnya adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Amerika Latin dan merupakan mitra dagang penting bagi Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa. Negara ini memiliki keunggulan komparatif yang pasti, terutama di sektor pertanian lantaran diberkahi dengan sejumlah besar tanah yang subur. Dalam sebuah laporan penelitian bertajuk Agriculture and Economic Growth in Argentina 1913-1984 memaparkan antara tahun 1860 dan 1930 eksploitasi tanah kaya dipampas sangat mendorong pertumbuhan ekonominya. Kondisi tersebut membuat Argentina selama 3 dekade pertama abad ke-20 berada di atas Kanada dan Australia, baik dalam jumlah penduduk, pendapatan total, dan pendapatan per kapita. Bahkan pada tahun 1913, Argentina adalah negara PDB per kapita terkaya ke-10 di dunia. Pada periode pasca Perang Dunia II, politik negara ini didominasi oleh Peronisme, sebuah gerakan populasi yang luas dan beragam yang dipimpin oleh Presiden Juan Perón 3 kali. Argentina pun jadi salah satu negara demokrasi yang paling stabil di kawasannya. Meski begitu, di saat yang Argentina terus bergumul dengan salah urus ekonomi dan disfungsi politik, alhasil kondisi tersebut membawa Argentina pada titik dilema ekonomi yang lalu secara luas dikenal dengan sebutan paradoks Argentina. Alan M. Tyler dalam tulisannya The Argentine Paradox, Micro Explanation and Macro Puzzles tahun 2018 mengemukakan, sejak kemerdekaannya dari Spanyol, negara ini telah gagal membayar hutangnya sebanyak 9 kali. Inflasi sering naik hingga 2 digit bahkan setinggi 5.000%. Mengakibatkan beberapa devaluasi mata uang yang besar. Pemerintahan yang tidak stabil. Jika dirunut secara singkat, sejak merdeka di tahun 1816, Argentina mengalami serangkaian periode politik yang rumit. Ya, negara ini mengalami periode pergantian pemerintahan sipil dan militer sebelum beralih ke demokrasi yang dipimpin oleh sipil kembali pada tahun 1983. Selama periode tersebut, ekonomi Argentina memburuk di tahun 1930-an. Satu-satunya faktor terpenting sebagaimana dijelaskan dalam buku A New Economic History of Argentina tahun 2003 adalah ketidakstabilan politik sejak tahun 1930 ketika junta militer mengambil alih kekuasaan dan mengakhiri 7 dekade pemerintahan sipil. Nah, dalam istilah ekonomi makro, Argentina adalah salah satu negara yang paling stabil dan konservatif hingga depresi hebat menghantamnya dari berbagai arah. Setelahnya Argentina berubah menjadi salah satu yang paling tidak stabil di dunia. Meski demikian, saat ini Argentina telah berubah dan menjadi negara dengan sistem republik federal yang demokratis, di mana kekuasaannya terbagi dalam cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden saat ini Alberto Fernandez yang dipilih dan menjabat 4 tahun memegang kekuasaan eksekutif, termasuk sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Sementara otoritas legislatif berada di Kongres Nasional yang terdiri atas Senat dan Kamar Deputi. Sedangkan Mahkamah Agung berada di atas peradilan independen. Hanya saja beberapa analis politik menyebut sistem Argentina sebagai hyper-presidensialis. Anese Brito dalam tulisannya ini menyebut istilah tersebut merujuk pada sebuah tradisi yang menghalangi reformasi demokrasi yang dibutuhkan. Ya,
Di antara kekhawatiran soal stabilitas politik Argentina adalah bahwa presiden dapat mengeluarkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tanpa harus melewati persetujuan Kongres. Kebijakan populis Peronisme. Mungkin tokoh politik paling berpengaruh dalam sejarah Argentina adalah Juan Perón, mantan perwira militer yang terpilih sebagai presiden di era pasca Perang Dunia II. Gerakan politik populisnya yang dikenal sebagai Peronisme menarik sebagian besar dukungan dari serikat buruh dan kaum miskin serta kelas pekerja. Sejarawan politik mengaitkan sebagian besar daya tarik Perón dengan karisma istrinya Eva yang juga dikenal sebagai Evita. Dia adalah sosok yang mengadvokasi hak-hak buruh, membantu mewujudkan beberapa reformasi, termasuk Undang-Undang Hak Pilih Perempuan Argentina. Di bawah pemerintahan Perón, Argentina melakukan intervensi besar-besaran dalam ekonomi, menasionalisasi bank sentral dan beberapa perusahaan besar, memperluas tunjangan kesehatan dan kesejahteraan, hingga melunasi utang negara. Hanya saja, kendati begitu sangat populer, Perón jadi semakin otoriter. Ia bahkan tidak segan memenjarakan lawan politik dan membatasi kebebasan pers. Banyak ahli mengatakan bahwa gagasan Peronisme memiliki sifat fasis, tetapi tetap menjadi ideologi politik yang dominan di Argentina hari ini, termasuk bagi Alberto Angel Fernandez sendiri. Pasien langganan IMF. Di penghujung tahun 2022, penduduk Argentina bersuka cita. Mereka menyambut negara mereka usai menjadi juara gelaran Piala Dunia 2022, usai menjungkalkan Prancis di laga final. Lionel Messi dan timnya berhasil mengulang sejarah tahun 1978 dan 1986, membawa pelipur lara bagi warga Argentina yang tengah berjuang di tengah krisis. Kita ketahui kinerja ekonomi Argentina kontras dengan kinerja tim sepak bolanya. Jika timnas Argentina berhasil bangkit setelah kalah melawan Arab Saudi di laga pembuka, tidak demikian dengan stabilitas ekonominya. Seperti dilansir laman Katadata, negara dengan luas 2,78 juta kilometer persegi ini sudah menghadapi krisis menahun dan menjadi pasien langganan Dana Moneter Internasional atau IMF. Program dana talangan baru yang disepakati pemerintah Argentina dengan IMF mencapai 44 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 682 triliun rupiah. Talangan ini sendiri merupakan yang ke-22, menggantikan program penyelamatan ekonomi sebanyak 57 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2018 yang dianggap gatot alias gagal total. Lebih jauh, resesi ekonomi abad ke-21 sebenarnya telah membawa Argentina dalam kebangkrutan. Pada 2005, ekonomi Argentina mulai menunjukkan tren positif, tetapi kembali bangkrut di tahun 2014 setelah gagal melunasi utang. Berdasarkan laporan Sage Data, utang luar negeri Argentina berada di angka 271,8 miliar dolar Amerika Serikat per September 2022 atau sekitar 4.105 triliun rupiah. Sementara PDB Argentina pada periode yang sama hanya mencapai 162 miliar dolar Amerika Serikat. Pandemi dan perang Rusia-Ukraina memperparah kondisi Argentina yang sudah mengalami krisis menahun. Bahkan Argentina kini menghadapi kejatuhan peso dan inflasi yang tidak terkontrol. Inflasi tahunannya per November 2022 mencapai 92,4% dan diprediksi bakal mencapai 99% akhir tahun ini. Bank sentral telah menaikkan suku bunganya hingga 75%. Sementara nilai mata uangnya, peso, kini hanya tersisa seperempat dari nilainya pada 3 tahun lalu. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan 40% warganya masuk dalam jurang kemiskinan parah. Berpesta di tengah krisis. Walau didera krisis ekonomi tiada akhir, salah satu fakta menarik ketika Argentina menjadi juara adalah sebagian besar masyarakatnya tetap bergembira. Seolah tidak terjadi apa-apa di negara ini. Hampir seluruh masyarakat dari berbagai kelas sosial berduyung-duyung memadati jalan-jalan di Buenos Aires, juga kota-kota lainnya. Wajah dan bahasa tubuh mereka tampak sangat berbahagia. Menyalakan kembang api, bernyanyi, berpesta hingga malam sembari mengenakan atribut-atribut berbau Argentina.
Argentina sedang sengsara melalui naik turun ekonomi di mana kami selalu kesulitan memenuhi kebutuhan hingga akhir bulan. Tapi kemenangan ini sempurna, penderitaan kami terbayar. Ucap salah satu warga ketika diwawancarai media. Sementara itu, Presiden Argentina Alberto Fernandez yang paling bertanggung jawab terhadap krisis di negaranya tampak sibuk membalas satu persatu tweet yang diucapkan dari berbagai pemimpin negara di dunia, terutama di Amerika Latin. Di sudut lain Buenos Aires, warga berkumpul di Taman Centenario. Di sana terpasang layar raksasa yang dipadati lautan manusia. Beberapa orang Argentina memang meyakini bahwa Lionel Messi dan kolega akan menyabet juara Piala Dunia 2022 ini. Namun tidak sedikit dari mereka tidak percaya Argentina bisa juara. Saya tak percaya. Negara kami sepenuhnya sudah ditakdirkan untuk sengsara, kata salah satu warga. Ya, pada gilirannya kemenangan Argentina memang menjadi obat paling mujarab bagi masyarakat yang masih terus dihantui krisis. Kendati tercekik kemiskinan, sebagian besar warga Argentina selalu mencari cara untuk melupakan sejenak masalah. Salah satunya dengan menyaksikan negaranya bertanding. Meski demikian, satu hal yang mungkin jadi penutup ulasan ini adalah jangan sampai prestasi timnas Argentina ini malah dijadikan propaganda rezim, meninabobokan masyarakat, membutakan orang-orang Argentina dengan kondisi negara mereka saat ini. Bangkitlah Argentina.